Tiadalah engkau menciptakan semesta dengan sia-sia. Dia ciptakan air yang dengannya bumi ini dihidupkan. Dia berikan cahaya yang dengannya gelap ini akan sirna. Dia hembuskan udara yang dengannya manusia bebas bernafas. Dan dia turunkan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Air, cahaya, udara untuk sebuah kehidupan. Islam, rahmat untuk semesta alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal asra bi Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yang telah memberikan kita barokah sehingga kita bisa hadir di sini, duduk di sini di tempat yang insya Allah barokah ini dengan penuh hikmat dalam rangka melaksanakan Isra Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan hari Ahad 28 Desember 2025. Bertepatan pula dengan 8 Rajab 1447 Hijriah. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan, kita aturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pencerahan kepada umat ini, yang telah membimbing umat ini sehingga umat ini bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Dan juga tak lupa kita selalu menanti-nantikan syafaat beliau di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, para sesepuh, para ulama, para kiai, para bunyai, para asatidzah, jazakallah atas kehadirannya pada acara di siang hari ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita ikhtiarkan dari mulai saat ini hingga akhir nanti diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di sini saya perlu memberitahukan susunan acara pada acara di siang hari ini. Pertama, pembukaan, kemudian yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, yang ketiga, sambutan dari penanggung jawab, yang keempat, tausiah dari pemateri 1 dan pemateri 2, yang kelima, diskusi, yang keenam, penutup dan doa. Hadirin rahimakumullah, mungkin untuk mengefisienkan waktu,
Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Bibarokatil Fatihah. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan Ummul Kitab Al-Fatihah tadi segala kegiatan kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebagai umat Islam tentu kita tidak bisa dipisahkan dari yang namanya Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah bagian dari rukun iman yang wajib kita yakini. Maka dari itu sebagai seorang muslim wajib mengamalkan isi dari Al-Qur'an. Bagaimana kita tahu isi Al-Qur'an? Tentu dengan membacanya. Kalau kita tidak bisa membacanya, mungkin bisa mendengarkan dari orang yang membacanya. Untuk itu, mari kita simak bacaan ayat suci Al-Qur'an dari Ustadz Arif Wahyudi SPDI. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا الله أكبر
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan tilawatil Quran yang disampaikan oleh Ustadz Arif Wahyudi. Semoga dengan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran tadi semakin memperkuat keimanan kita, semakin mengharap ya, barokah dari Allah Subhanahu wa taala turun pada acara hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tentu kita patut bersyukur bahwasanya acara ini terselenggara insya Allah lancar sampai akhir. Tapi tak lupa dari sisi ikhtiar kita tentu juga ada kerjasama kita panitia sehingga acara ini bisa dipersiapkan yang menyiapkan segalanya. Untuk itu kita beri kesempatan untuk sambutan ketua panitia atas terselenggaranya acara hari ini. Kepada Ustadz Syahrul Rosi, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da.
Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Para alim, para ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz dan ustadzah, para adik-adik yang semua hadir di tempat ini, marilah kita yang pertama adalah mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan juga nikmat sehat walafiat. Sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka untuk memperingati mukjizat dari Nabi Muhammad SAW yaitu Isra dan Mi'raj. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas jasa beliaulah kita saat ini bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mempelajari tentang Isra dan Mi'raj Nabi SAW, tentu sudah banyak yang tahu. Tapi ada dimensi lain Bapak Ibu. Ada seorang ulama yang bernama Profesor Dr. Muhammad Rawaz Al-Aji. Beliau membuat kitab gitu ya, membuat kitab Sirah Nabawiyah yang berjudul Qiraatul Jadidah di Suratin Nabawiyah. Jadi di dalam kitab itu disebutkan ketika Isra dan Mi'raj Nabi SAW itu ada dimensi politisnya. Selain ada dimensi spiritual, dimensi sosial, dan juga ada dimensi politis. Di mana ketika Nabi SAW diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, itu Nabi SAW bertemu dengan para nabi yang lainnya. Ketika bertemu dengan nabi yang lainnya itu, beliau disuguhi minuman susu dan khamr, tapi yang beliau minum adalah susu. Dan beliau sholat mengimami, jadi imam bagi nabi-nabi yang lainnya. Dalam kitab itu disebutkan bahwa itu menandakan kelak umat Muhammad SAW akan memimpin dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan juga pada siang hari ini itu bertepatan dengan akhir bulan Desember atau akhir tahun. Maka tidak lupa kita juga refleksi diri, muhasabah diri, dan insya Allah nanti akan dibahas oleh para pemateri kita Isra dan Mi'raj dan juga sekaligus refleksi akhir tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sebagai penanggung jawab acara ini memohon maaf apabila ada kekurangannya, masalah tempat atau hidangan yang kurang berkenan mungkin. Saya sebagai selaku penanggung jawab meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambutan dari penanggung jawab acara. Semoga jerih payah beliau dan tim senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan amal kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tak lengkap sekiranya ketika kursi yang di depan adalah 3, kemudian saya sendirian di sini. Tentu insya Allah saya akan memanggil para pemateri yang telah siap hadir di sini sebagai pengisi acara Isra Mi'raj di sini. Untuk pemateri yang pertama kepada Ustadz Fatahillah dimohon menuju ke podium. Tak
genap juga ketika ada 2 kursi saya menempati satunya. Tinggal 1 lagi. Insya Allah kepada Ustadz Faik Furqon mohon hadir di podium. Hadirin Bapak Ibu, rahimakumullah. Alhamdulillah para narasumber kita telah hadir di podium. Insya Allah kita telah siap menyimak materi yang akan beliau sampaikan. Untuk paparan pemateri pertama kepada Ustadz Fatahillah, kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'un 'alim. Al-ayah au kama qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajaba syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadan syahru ummati. Hadratul mutaramin, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatid, asatidah, para kiai, para ulama, para bunyai, juga para mubalighah yang sudah hadir di tempat yang barokah ini. Alhamdulillah, biidznillah, wa bitaufiqihi, pada kesempatan ini kita masih diberi waktu oleh Allah sehingga bisa bertemu dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, para kiai, para asatid, para kiai, para mubalighah, semoga salawat ma'asalam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana karena beliaulah risalah ini sampai kepada kita. Risalah ini sampai kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan semua aktivitas kita, semua ibadah berdasarkan syariah yang dituntun oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan tuntunan agama Islam. Yang ketiga, tak lupa kami banyak berterima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada Al-Fakir, walaupun tidak banyak waktunya, para mubalighah, para asatidzah, para kiai, para asatid. Setidaknya ada beberapa hal yang ingin kami Al-Fakir sampaikan terkait dengan Isra dan Mi'raj ini. Sebagaimana yang sudah lumrah jamaah sekalian, para hadirin, Isra Mi'raj itu biasanya diperingati oleh kaum muslimin hanya sebatas seremonial. Jadi umat Islam itu esensi dan nilai dari Isra Mi'rajnya itu banyak yang lupa. Ini yang harus tetap kita ingatkan. Bahwasanya dalam Isra Mi'raj itu, hadratul mutaramin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada banyak hal yang harus
diambil. Hanya ada banyak peristiwa-peristiwa yang umat Islam harus ketahui. Bukan hanya sebatas Rasulullah itu mendapatkan sholat, bukan. Akan tetapi Hadratul Muhtaramin, jamaah sekalian, Rasulullah itu lebih dari itu. Ada banyak hal yang harus kita ambil dan harus kita manfaatkan hikmahnya. Terutama pada masa-masa saat ini. Sebab Hadratul Muhtaramin rahmatullahi alaikum, jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh sambutan oleh Bapak Ketua Panitia tadi. Jadi Rasulullah itu mendapatkan perintah mengimami. Bukan mengimami jamaah seperti kita Hadratul Muhtaramin rahmatullahi alaikum. Akan tetapi yang diimami oleh Rasul para nabi. Para nabi yang notabene mereka itu sudah punya kaum. Semua ketika Rasulullah diisrakan ketika itu. Kalau Isra itu dari perjalanan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat pertama tadi. Jamaah sekalian. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke naik ke Sidratul Muntaha sampai bertemu dengan Allah. Ini adalah sebuah mukjizat dari Allah yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Dan ini tidak diberikan oleh nabi-nabi yang lain Hadratul Muhtaramin. Coba bayangkan, nabi kita, junjungan kita yang hanya dipertemukan dengan Allah. Kalau Nabiullah Ibrahim hanya berdialog Hadratul Muhtaramin. Tetapi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ini diperlihatkan sempat berdialog dengan Allah. Ini yang luar biasanya mengapa kita umat Islam pada saat ini jangan hanya memperingati Isra Mi'raj hanya sebatas seremonial. Ada hal yang harus diambil Islam. Itulah Hadratul Muhtaramin. Mengapa Rasulullah mengatakan bulan Rajab itu bulannya Allah? Sebagaimana yang Al-Fakir sampaikan tadi. Jadi pada bulan Rajab ini Hadratul Muhtaramin di samping Allah memberikan mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diisrakan sampai ke Mi'raj, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai bertemu dengan Allah. Di samping itu Rasulullah mendapatkan amanah ya untuk kita, yaitu untuk sholat 5 waktu. Dan lebih dari itu Hadratul Muhtaramin, di balik peristiwa Isra dan Mi'raj ini, adalah ada sesuatu yang tersimpan dalam di situ. Tentang apa Hadratul Muhtaramin? Yaitu tentang keimanan. Bagaimana umat Islam itu yakin terhadap apa yang sudah dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran itu jamaah sekalian, para muhadirin, rahmatullahi alaikum, adalah tuntunan bagi kita. Bukan hanya sebagai tuntunan, bukan hanya sebagai bacaan saja Hadratul Muhtaramin. Lebih dari itu. Isyarat dari Allah terkait Rasulullah mengimami para nabi itu adalah sebuah isyarat yang besar bahwasanya umat Islam itu adalah umat yang terbaik ditunjukkan oleh Allah ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Itulah Hadratul Muhtaramin ketika peristiwa Isra Mi'raj ini kita tidak boleh hanya memperingati hanya sebatas seremonial saja. Pasca memperingati Isra Mi'raj sudah selesai. Tidak demikian Hadratul Muhtaramin. Lebih dari itu. Karena pada ayat Allah pada surat Al-Isra itu jelas di situ. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Di situ Hadratul Muhtaramin
yang diberkahi oleh Allah. Apa yang diberkahi oleh Allah di samping kita Hadratul Muhtaramin alaikum orang kaum muslimin? Apa di situ? Aqsa, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini Hadratul Muhtaramin rahmatullahi alaikum yang ada di Syam. Ya. Negeri Syam. Dan itu Hadratul Muhtaramin rahmatullahi alaikum dulu itu namanya ya memang Al-Quds, Syam. Tanah yang diberkahi di situ. Berkahnya dari mana? Ketika melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Disitulah Hadratul Muhtaramin rahmatullahi alaikum kemuliaan kebaikan umat Islam ini. Sebab ketika umat Islam itu tidak melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah dalam segala aspek, itu menjadi pertanyaan bagi kita. Sejauh mana keimanan kita kepada Allah? Sejauh mana kekuatan iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah ketika Rasulullah diperintahkan Isra dan dimi'rajkan. Hadratul Muhtaramin alaikum. Karena itulah Hadratul Muhtaramin alaikum ini tidak boleh lepas begitu saja. Dan Allah memberikan kita adalah umat yang terbaik. Terbaiknya dari mana? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para hadirin, para hadirat, para asatid, wasatidah, para kiai dan mubalighah yang dirahmati Allah. Ketika umat ini memegang syariat Islam sebagai panduan dalam hidup dan kehidupan. Itulah makna mengapa Isra dan Mi'raj itu ditunjukkan kepada kita agar kita jamaah sekalian setidaknya mengambil hikmah dari situ, membentuk sebuah manusia yang mempunyai karakteristik yang Islami, tidak mengikuti proses-proses yang ada di kehidupan barat. Itulah Hadratul Muhtaramin alaikum mengapa Islam itu harus kita pegang erat-erat pada saat ini. Kalau kita digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra itu, dalam beberapa riwayat dijelaskan ketika Rasulullah mengimami para nabi, itu mengindikasikan Hadratul Muhtaramin alaikum bahwasanya Islam itu akan berjaya. Islam adalah yu'la wala yu'la alaih. Ya'lu wala yu'la alaih. Itulah agama kita. Dan kita Hadratul Muhtaramin, Bapak Ibu jamaah sekalian, para asatid wa asatidah dan emak-emak sekalian, kita itu adalah bagian yang ada di dalam ini. Bagaimana dalam peristiwa Isra Mi'raj itu kita betul-betul mengambil hikmah dan mengambil pelajaran agar Islam itu tetap tinggi. Dan kita ingat Hadratul Muhtaramin alaikum yang memperjuangkan Islam tinggi dan rendahnya itu adalah umat Islam, bukan orang lain. Kita sendiri, dan kitalah yang dituntut oleh Allah. Allah bukan hanya menuntut Hadratul Muhtaramin alaikum, tetapi Allah juga memberikan ganjaran, memberikan pahala bagi kita ketika kita itu menegakkan Islam itu sendiri. Karena ketersiratan di situ Rasulullah memimpin para nabi. Dan Islam itu adalah sebuah agama yang akan memimpin dunia. Bukan hanya dunia umat Islam saja, tetapi akan menjadikan keberkahan bagi semua umat hadrat. Ketika Islam itu memimpin dalam tataran kehidupan dunia. Tidak seperti yang terjadi pada saat ini Hadratul Muhtaramin alaikum. Bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Padahal Syam, tanah Syam termasuk di dalamnya Palestina itu Hadratul Muhtaramin adalah tanah yang diberkahi oleh Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna.
Nah ini yang terjadi pada saat ini Hadratul Muhtaramin saudara-saudara kita di Palestina yang dimana dalam surat Al-Isra itu disebutkan, dan pada saat ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu masih belum mendapatkan keberkahan. Malah sebaliknya. Mengapa terjadi demikian? Hadratul Muhtaramin inilah ketika umat Islam itu berada di bawah. Tidak terjadi sebagaimana ketika Rasulullah Isra. Ketika Mi'raj, Rasulullah memimpin para nabi, tetapi umat Islam pada saat ini menjadi rebutan dari orang-orang di luar Islam. Itu yang terjadi pada saat ini. Bukan hanya di Palestina, di seluruh dunia. Oleh karenanya ketika Islam ini tidak kita perjuangkan, siapa lagi yang akan memperjuangkan Islam ini tegak di muka bumi? Memimpin sebagaimana Rasulullah memimpin sholat para nabi. Islam itu agama kita, keyakinan kita. Allah kita itu satu, Al-Quran satu. Dan ini yang harus kita perjuangkan. Bukan hanya memperingati sebatas Isra Mi'raj sudah selesai. Bukan. Ini perlu bagi kita. Mengapa? Karena pada saat ini saudara-saudara kita itu yang tertindas. Bukan hanya di Palestina, tanah yang diberkahi, akan tetapi juga di negeri kita. Negeri yang mayoritas muslim, akan tetapi kehidupan saudara-saudara kita itu tidak sebagaimana janji Allah di dalam Al-Quran. Kita itu kurang bagaimana secara individu. Al-Fakir itu yakin, bapak-bapak, ibu-ibu, para mubalik, pembaligh itu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tapi mengapa pintu berkah dari Allah itu kok tidak diturunkan? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Sehingga peristiwa Isra dan Mi'raj, kita memperingati Isra dan Mi'raj, kita harus kembali kepada hakikat dan jati diri kita, yaitu kembali kepada Islam. Selama Islam itu ada di bawah, selama Islam itu tidak memimpin sebagaimana Rasulullah mengimami para nabi, maka selama itu pula umat Islam itu akan diinjak-injak, akan disengsarakan sebagaimana sekarang ini. Berbeda Hadratul Muhtaramin ketika nanti Islam itu berada di atas, memimpin dengan kepemimpinan Islam sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah, oleh beberapa ulama itu sudah dijelaskan dari berbagai macam kitab, dari berbagai macam mazhab. Islam itu akan kembali jaya di tengah dunia sebagaimana janji Allah di dalam surat An-Nur ayat ke-55. Dan itu pasti yang terjadi. Dan yang akan mengembalikan kejayaan Islam itu bukan orang Nasrani. Justru yang akan mengembalikan itu adalah umat Islam. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surat An-Nur itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim. Itu janji Allah. Wa'adallahu alladziina, sungguh kata Allah. Wa'adallahu alladziina aamanu, saya berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. La yastakhlifannahum fil ardi. Saya akan memenangkan kaum muslimin sebagaimana pada masa-masa sebelumnya. Sebagaimana pada masa-masa Rasulullah, para khulafa ar-rasyidin, para khalifah dan lain sebagainya. Itu janji Allah Hadratul Muhtaramin. Dan yang bisa mengembalikan janji Allah ini hanyalah kaum muslimin, bukan dari kalangan orang lain. Sehingga ketika umat Islam sebagaimana yang dijanjikan dalam surat An-Nur ayat ke-55 itu, di sana dijelaskan Hadratul Muhtaramin alaikum, la yastahlifana kama stahlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum
wala yumakkinana lahum dinahumul ladzi irtadalahum wal yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Jadi keamanan dan kesejahteraan akan diterima oleh kaum muslimin. Bahkan Hadratul Muhtaram pada gambaran pada saat ini Hadratul Muhtaram alaikum, ketika umat Islam itu berjaya, semua fasilitas itu akan diberikan oleh penguasa muslim. Makanya Hadratul Muhtaram alaikum, ketika umat Islam itu betul-betul menjaga Islam, spirit Isra dan Mi'raj itu kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari, maka dengan itulah Islam itu janji yang diberikan oleh Allah akan bisa kita rasakan. Akan tetapi Hadratul Muhtaram janji yang diberikan oleh Allah ini adalah bagi orang yang beriman dan bertakwa dan beramal solih. Ketika beramal solih, beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Dan itu pasti Hadratul Muhtaram. Sebagaimana Allah menjelaskan, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang takut kepada Aku, kata Allah, barang siapa yang melaksanakan semua perintahku dan menjauh semua laranganku, kata Allah. Ini janji Allah. Maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi segala urusan kita. Bukan hanya urusan kita Hadratul Muhtaram, akan tetapi Allah akan memberikan rezeki kepada kita dengan cara yang tidak kita sangka-sangka. Ini secara individu Hadratul Muhtaram. Akan tetapi Allah, sebagaimana yang kita laksanakan pada hari ini, kami yakin para panjenengan semua, para asatidz, para kiai, para ustadz, para mubalighah beriman dan bertakwa. Tetapi kenapa kesejahteraan Allah pada saat ini masih belum turun kepada kita? Ada lagi ayat Allah yang di dalam ayat yang lain, law anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakah minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu bima kanu. Ini adalah bagian janji Allah kepada kita Hadratul Muhtaram alaikum, ketika kita itu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Oleh karenanya Hadratul Muhtaram alaikum, ketika janji Allah yang akan diberikan kepada kita itu sebuah kepastian, bergantung kepada kita umat Islam. Bergantung pada bapak-bapak, bergantung pada ibu-ibu, pada ustadz, para asatidzah, para kiai, para bunyai, bagaimana tetap menjunjung tinggi, mengimplementasikan Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang harus kita lakukan. Sehingga pintu berkah yang dijanjikan oleh Allah dari langit dan dari bumi akan bisa kita terima. Dan ingat, ini akan bisa terwujud ketika umat Islam itu seluruh dunia bersatu dalam sebuah aturan Islam. Karena di dunia itu Hadratul Muhtaram dalam sebuah kitab Al-Faqih itu pernah membaca salah seorang Al-Alama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah anhu itu menjelaskan kepada di dalam kitab itu bahwasanya dalam kehidupan itu hanya ada 3 aturan yang akan mengatur dunia. Pertama, ar-ra'su maliyah. Beliau menjelaskan begitu. Dalam bahasa kita sehari-hari itu, kalau ar-ra'su maliyah itu Bapak Ibu jamaah sekalian disebutkan adalah sebuah sistem dan aturan kapitalis sekuler demokrasi. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu beliau menyebutkan as-suyu'iyah. Kalau dalam bahasa keseharian kita disebutkan yaitu aturan atau sistem sosialis komunis. Dan yang ketiga Hadratul Muhtaram alaikum yaitu Islam.
Islam itu sudah digambarkan tadi, dibacakan dan diceritakan oleh ketua panitia. Rasulullah sampai memimpin para nabi. Itu merupakan hikmah bagi kita agar kita itu mengambil Islam itu sendiri sebagai aturan. Sehingga apa? Hadratul Mukarramin alaikum, dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini mengembalikan kejayaan Muslim dan Islam itu akan mempertahankan Syam, mempertahankan Palestina, yang notabene itu memang sudah tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran, disebutkan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, 2 masjid besar, Masjid Haram, Masjid Al-Aqsa, itu adalah kepunyaan kaum muslimin. Mengapa sekarang jatuh kepada entitas Yahudi? Ya ini menjadi penyebabnya umat Islam itu tidak memperjuangkan Islam, tidak mengembalikan Islam sebagaimana manhajnya Rasul. Dan ini menjadi perhatian bagi kita, Hadratul Mukarramin rahmatullahi alaikum. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan, terlalu banyak nanti ya, waktunya sudah terlalu banyak. Masih ada pemateri yang guru kami juga Ustaz Faidul Qon juga akan menyampaikan. Nanti kita lanjut dengan sesi dialog ini untuk acara ini. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya kami akhiri billahi taufiq wal hidayah wa billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak paparan dari pemateri 1 Ustadz Fathahillah. Beliau menyampaikan banyak hal. Insya Allah nanti kita membuka diskusi interaktif kepada kedua pemateri kita. Mohon disiapkan saja pertanyaan. Untuk pemateri yang kedua kepada Ustadz Faik Furqon, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, para ulama, para asatidz, dan teman-teman semua, adik-adik semua. Materi saya ini sebetulnya refleksi akhir tahun, tapi saya melihat audiens di sini sangat beragam. Karena itu izinkan saya nanti mungkin materi refleksi itu nanti di sesi akhir-akhir saja. Saya akan melanjutkan bahasannya beliau Ustaz Fathahillah. Dan kita santai saja Ibu-ibu ya. Saya ingin menguji dulu. Kira-kira materi yang disampaikan beliau itu ditangkap atau enggak, saya ingin uji dulu. Tadi materinya adalah materi Isra Mi'raj. Materi Isra Mi'raj itu berarti bicara tentang peristiwa yang sangat luar biasa. Yang sampai hari ini pun ilmuwan NASA atau ilmuwan Cina, ilmuwan Rusia, ilmuwan seluruh dunia meneliti peristiwa ini. Peristiwa perjalanan saja dari Masjidil Haram itu tenbuni sendiri. Dan maka Saudi Arabia ke Masjidil Aqsa tenbuni. Palestina itu di bumi Syam, kira-kira jaraknya berapa kilo? Kilo. Kira-kira jaraknya jenengan tanya Google itu 1.500 kilo. 1.500 kilo. Itu ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengendarai kendaraan apa, Bapak Ibu? Buruk. Perjalanan dari sini Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, lalu beliau tadi ceritakan setelah itu Mi'raj. Dari namanya Masjidil Aqsa itu ada namanya batu Sakhra, batu. Jadi kalau ke sana, saya belum pernah ke sana, tapi saya sudah lihat gambarnya dan saya sudah mengikuti YouTube-nya orang sana. Saya juga punya teman yang sudah pernah ke sana. Saya tanya,
apakah betul itu batu Pak, besar. Dulu Nabi SAW itu naik ke langit itu, mulai dari langit 1, langit 2, langit 3, langit ke-6. Coba, adakah ibu-ibu yang tahu di langit ke-6 Nabi Muhammad ketemu siapa? Keliru. Ayo, Nabi yang paling banyak disebut di dalam Quran, Musa, betul. Dan inilah Nabi yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan khusus di surat khusus namanya surat Al-Isra. Saya tanya Bapak-bapak dulu, surat Al-Isra itu surat nomor berapa Bapak-bapak? 17. Berapa? 17. 17. Bagus. Apa hubungannya angka 17 dengan peristiwa Isra? Ini nanti ada Pak, ada hubungannya ini. Jangan supaya enggak tidur ngikuti penjelasan saya Pak ya. Batu As-Sakhra itu Nabi itu Pak. Itu di situ. Saya tanyakan banyak di medsos itu, katanya di sana ada batu yang apa? Terbang, yang ngawang. Itu gambarnya di medsos kalau jenengan itu enggak benar. Itu memang ada batu besar, di situ Nabi naik, istilahnya menginjak kakinya. Terus naik ke langit sampai langit ke-6 ketemu Nabi Musa, langit ke-7 ketemu Nabi Abul Anbiya, siapa? Ibrahim alaihi salam, gitu. Perlu udah tahu, ini penting itu. Sampai ke seterusnya ke Sidratul Muntaha itu malaikat Jibril yang menyertai beliau itu tertahan di situ, nggak bisa dipersilakan Rasul untuk naik sampai di bawahnya arusnya Allah Subhanahu wa taala. Terus beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dititahkan satu perintah. Pak. Yang perintah ini kita laksanakan apa? Setiap hari. Ya ini berubah sholat yang awalnya berapa waktu? 50 waktu. Sudah betul sekali. Sampai kemudian turun ketemu Nabi Ibrahim, hanya salaman, hanya sapa assalamualaikum. Gak ditanya. Ketemu Nabi Musa, ditanya apa oleh-olehnya yang diperintahkan Allah kepada umatmu wahai Rasulullah. Rasul menjawab, sholat. Berapa kali? 50 kali. Apa Nabi Musa jawab ibu? Jangan tahu kan ceritanya? Lu. Kalau bahasa Surabaya ngono, lu gitu. Rasulullah, saya ini adalah nabi yang diperintahkan, yang disuruh menyampaikan risalah ini kepada umat yang paling bandel, yang paling keras apa? Kepala. Umat siapa? Bani Israel. Umat Bani Israel ini dicatat di dalam Quran, Pak. Di dalam surat namanya surat Bani Israel. Surat nomor berapa? 17. Bagus itu. Jenengan tahunya surat Al-Isra. Itu juga adalah nama dari surat Al-Isra, itu asalnya adalah surat Bani Israel. Dimulai dengan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila ila akhiril ayat. Sampai berapa ayat? Ada yang tahu? 111 ayat. Termasuk perintah sholat itu Pak. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ya, wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu surat Al-Isra. Kewajiban sholat 5 waktu tadi. Nabi Musa itu Rasulullah, umat jenengan pasti gak akan kuat, gak akan mampu. Leres dulu. Nah Rasulullah itu disuruh kembali sampai jumlah sholatnya itu hanya berapa? 5 kali.
5 kali itu subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Jumlahnya ada di surat nomor 17, surat Al-Isra. Peristiwa. Lah, gimana ibu-ibu? Diteruskan saya cerita. Lah, ini poin pentingnya Pak. Nyambung ke beliau itu supaya jenengan nangkap cerita beliau itu, supaya ada oleh-olehnya jenengan kesini ini ngerti Quran. Ngerti Quran. Di Quran itu di surat Al-Isra hanya Allah sampaikan 2 kali. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Yang bunyinya kayak begini. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini gitu Pak. Ada di surat Bani Israil, surat Al-Isra, ayat nomor 9, jenengan nanti lihat. Insya Allah benar saya bisa bilang. Sama inna hadzal Qur'an yaqussu ala Bani Israil. Inna hadzal Qur'an yaqussu ala Bani Israil. Jenengan dan kita semuanya kalau tidak ngaji begini Pak, nggak ngerti. Ini maksudnya Quran apa itu? Jenengan lihat Pak, Quran itu Pak, dari awal tidak bercerita tentang umat Rasulullah, umat kita ini loh, umat Rasulullah. Coba jenengan lihat, setelah Al-Fatihah, surat namanya apa? Al-Baqarah itu artinya apa? Sapi betina. Itu kisah tentang apa? Tentang kisahnya sapinya Bani Israel. Nabi Musa. Oke. Setelah surat Al-Baqarah 285 atau berapa ayat itu sampai 2 juz lebih, itu surat tentang apa? Alu Imran. Alu Imran itu artinya apa? Keluarga Bani Imran. Keluarga Imran itu melahirkan seorang wanita yang luar biasa. Melahirkan seorang putra yang tanpa ayah. Iya, putri itu namanya siapa? Maryam. Lalu putra itu namanya siapa? Isa. Berarti itu keluarga siapa? Bani Israil. Jangan lihat sudah 2, saya cerita ya. Bani Israil. Al-Baqarah Bani Israil. Alu Imran Bani Israil. Lalu setelah Alu Imran apa Tat? Oke, itu adalah An-Nisa. Setelah itu ya An-Nisa. Setelah itu adalah Al-Maidah. Al-Maidah itu artinya apa Al-Maidah? Hidangan makanan. Kisah ini tentang siapa? Tentang Nabi Isa yang dituntut oleh Bani Israel itu untuk mendatangkan hidangan dari surga, dari langit. Berarti kisahnya siapa? Bani Subhanallah. Jenengan utek-utek terus sampai ke tengah. Ke tengah itu surat 15 Bani Israel. Ya, juz 15, 17. Setelah juz 15, oke, 15 itu 17 itu Bani Israel. Atau Al-Isra itu Bani Israel. Terus 18 itu adalah Al-Kahfi. Betul lu? Al-Kahfi tentang siapa? Bani Israel lagi. Al-Kahfi Bani Israel. Lalu setelah itu 19 tentang siapa? Maryam. Maryam Bani Israel. Betul. Nanti jenengan terus An-Naml tentang semut. Semutnya siapa? Nabi Sulaiman Bani Israel. Daud, iya kan? Setelah itu Al-Qasas. Al-Qasas itu adalah Bani Israel. Saya mau menyampaikan ternyata betul Quran itu. Inna hadzal Quran. Ini di Bani Israel. Inna hadzal Quran yaqussu ala Bani Israel. Quran ini berkisah tentang Bani Israel. Ini yang tidak banyak dipahami oleh kaum muslim. Untuk melihat betapa semenjak Al-Quran ini turun, kaum muslimin harus memperhatikan Bani Israel. Suruh memperhatikan Bani Israel.
Dan ini tidak diperhatikan setelah masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, Rasulullah itu hadir, lalu diteruskan oleh sahabat Rasulullah sampai 30 tahun. Itu namanya Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin diteruskan oleh seterusnya kekhilafahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai yang terakhir kekhilafahan apa ibu namanya? Iya, kekhilafan Turki Utsmani yang hancur tahun berapa? 1924. Nyungsep itu Bani Israel. Kono cerita. Gak ada cerita Bani Israel. Ono cerita, tapi mereka kalah menjadi umat yang kecil. Menjadi umat yang kecil. Tahun 24 itu Pak. Palestina itu. Ada memang Bani Israel kecil-kecil. Bani Israel itu siapa setan? Bani Israel itu Pak, ibu-ibu, itu adalah 12 anak-anaknya Nabi Yakub alaihi salam. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Punya keturunan 12. Nyebar ke seluruh dunia. Nyebar ke seluruh dunia. Menguasai dunia sebelum masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian seluruh nabi, hampir seluruh nabi dan rasul itu ada 313 jumlahnya. Yang dicatat di Quran itu ada jumlahnya 25. Seluruh nabi itu jumlahnya ada 124.000. Hampir semuanya, mayoritasnya itu adalah keturunan siapa? Bani menguasai dunia Pak. Tapi setelah itu mereka itu berharap-harap akan nabi baru, kedatangan nabi baru. Berharap-harap. Sampai mereka berkelana, nabi baru itu nanti akan datang di semenanjung Arabia. Tepatnya di mana? Di sebuah, nanti ini akan lahir di sini, tapi beliau nanti akan hijrah di sebuah tanah subur yang banyak tanaman kurmanya. Hijrahnya itu di tempat seperti itu. Maka banyaklah mereka itu dari Eropa, dari mana-mana, migrasi. Tahu migrasi ibu-ibu? Pindah ke namanya Yasrib. Menanti kedatangan Nabi baru. Loh, ternyata betul. Yang datang ini adalah nabi baru, tapi sayangnya mereka nggak mau menerima nabi baru ini. Gara-gara apa? Tahu gara-gara apa? Ternyata beliau ini garis keturunan ke atasnya itu ternyata garisnya itu bukan Nabi Yakub. Siapa itu ya? Nabi Yakub punya kan 2 anak. Nabi Ishak sama Nabi Ismail. Ternyata nyambungnya itu ke Nabi Ismail. Mereka berharap nyambung ke Nabi Ishak. Mereka gak mau gara-gara ini. Gara-gara ini gak satu keturunan dengan mereka. Subhanallah. Nyungsep setelah masa Rasul itu nyungsep gak ada cerita. Tapi setelah kaum muslimin ini lengah Pak. Gak memperhatikan anak-anak kaum muslimin ini. Gak ngerti Quran begini Pak. Ketika mereka meskipun kecil-kecil itu Pak. Di tanah Arab tadi itu. Di tanah yang beliau ceritakan tadi di Palestina itu Pak. Mereka nyewa, bayar ke khalifah kaum muslimin. Khalifah Abdul Majid atau Abdul Hamid yang terakhir itu Pak. Nyewa. Terus mereka itu maju ke khalifah. Wahai khalifah, itu namanya Theodor Herzl. Mereka mendirikan apa yang disebut dengan Zionisme. Zionisme itu gerakan Zionisme internasional. Maju ke khalifah. Wahai khalifah, saya ingin membeli sepetak sebidang tanah dari Palestina yang dekat dengan Al-Aqsa. Apa jawabannya sebab Khalifah kaum muslimin? Tanah ini bukan milik kami, bukan milikku.
ini adalah milik kaum. Loh, pemimpin Islam tuh kayak begini, ibu-ibu. Wes ini saya cerita politik terlalu berat. Saya tadi balik sedikit ke ke Rasulullah tadi itu. Oleh-oleh yang utama Rasulullah itu adalah perintah sholat. Ayo Bapak Ibu sekalian, sholat itu adalah simbol perintah syariat tentang kepemimpinan dalam Islam. Yang itu dikomandai oleh seorang imam. Satu imam itu. Ketika imam itu takbir, Allahu Akbar. Apa yang dilakukan kaum muslimin? Semua jenengan sopoi. Wis go ono ormas A, ormas B. Go ono wong Indonesia, go ono wong Malaysia, wong Amerika, wong Afrika, wong Cina. Masuk Masjidil Haram, masuk Masjid Nabi, masuk Masjid Istiqlal. Masjid sing paling gede nak kene napa, Bu? Akbar enggak, sing dekat sini. Takmiria. Gede toh Bu ya? Sopo ae masuk kono, Allahu Akbar. Mbok ngono semua mengatakan kalimat yang sama. Betul? Allahu Akbar, subhanallah. Ibu-ibu, saya ingin cerita, ini penting. Ini penting. Jenengan cermati. Seorang kita ini, Pak. Hati kita, ruhani kita. Ini bisa mengatakan kalimat Allahu Akbar lalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap kali sholat kita itu bertasyahud, Pak. Mengikrarkan diri. Ketika kita duduk tasyahud awal atau duduk tasyahud akhir. Selalu setelah baca at-tahiyatu lillah wassalawatu wa thayyibat. Setelah itu adalah asyhadu alla ilaha illallah. Jenengan itu dudeng ngeten. Leres, Bu. Mungkin pertama sekali saya ngajarin anak saya dan saya ngajari nulis buku tentang sholat. Yang paling kuat pendapatnya para ulama berdasarkan hadis itu, seorang ketika tahiyat itu adalah ini Muhammadiyah juga ini, tapi tidak murni Muhammadiyah. Langsung mengacungkan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut tayyibah. Tapi konco-konco ini dulu saya sekolah diajari guru saya asyhadu alla ilaha ketika membaca ini asyhadu itu juga benar gak apa-apa. Tapi sekarang setelah saya belajar yang paling kuat itu adalah yang pertama kali membaca at-tahiyat sudah ngacung gini, Pak. Sudah itu ikhtilaf enggak usah kita bahas. Jadi seorang yang hidupnya mengikrarkan dirinya asyhadu alla illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, betapapun dia ini maksiatnya kepada Allah, betapapun maksiatnya kepada Allah, tapi dia ini ikhlas hatinya mengucapkan kalimat la ilaha asyhadu alla ilaha illallah, insya Allah akhir hidupnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mahal Bapak Ibu. Saya mau ngajarin jenengan, kalimat ini adalah kalimat yang mahal yang kita miliki hari ini. Dan ayo kita pertahankan. Hari ini Pak, ketika Islam ini tidak memimpin seperti kaum muslim itu memimpin dulu zaman Rasulullah, zaman para khalifah. Masya Allah berat Pak. Ini masuk ke acara refleksi akhir tahun. Berat sekali. Betapa berat Tatat. Di Indonesia ini Pak, katanya di Jawa terutama itu dijajah Indonesia, dijajah Belanda, dijajah Inggris, dijajah Jepang sampai totalnya 350 tahun. Betul Ibu-ibu? Ada sebagian mungkin wilayah juga yang di Sumatera mungkin sekian tahun, di Kalimantan, bumi Nusantara ini. Coba lihat ya. Penjajah begitu itu menggarong kekayaan alam Indonesia. Tidak serusak 10 tahun terakhir. Betul. Saya kecil menangis zamannya Pak Harto. Saya lahir tahun 69 Pak. Jadi saya dulu dapat beasiswa dari Pak Harto. Pak Harto itu ya istilahnya ono jasa saya, aku bisa sekolah saya Pak Harto. Itu enggak sampai rusak koyo ngono Sumatera, enggak sampai rusak koyo ngono apa? Kalimantan, Sulawesi, macam-macam. Ya kok ono banjir koyo ngono. Saiki Jawa brutal. Ancuran ini apa itu? Subhanallah, ini
kaitannya dengan ini namanya fasad. Quran itu mengingatkan. Itu ada di surat namanya surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum. Itu di ayatnya nomor 41 Allah mengatakan Zaharal fasadu fil barri wal bakhri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Sudah tampak nyata kerusakan. Para ulama jelasin kerusakan itu ada dua. Kerusakan fisik zahir sama kerusakan maknawi, kerusakan batin. Kerusakan yang paling berbahaya itu adalah kerusakan maknawi, kerusakan batin. Yakni maksiat kepada Allah, melanggar syariat dan aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling berat. Dan itu pelanggaran yang paling berat sebetulnya bukan fisik ini hutan, itu isu-isu Pak. Diawali oleh pelanggaran siapapun termasuk pemimpin. Jangankan taat kepada Allah, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada undang-undang yang dibikin sendiri loh. Gak iso Bapak. Saya dulu apal undang-undang 45 itu. Saya kira diubah enggak tahu ya apa habis ya. Sedikit lagi. Pasal 33. Betul? Bumi dan air dan kekayaan alam itu adalah milik Allah negara. Saiki diserano ke korporasi, rusak. Ini menarik. Saya nanti refleksi akhir tahun nanti saya teruskan intinya ayo kita jaga iman, jaga Islam, mudah-mudahan kita bisa meninggal dalam husnul. Allahumma. Saya kembalikan dan insya Allah kita teruskan. Alhamdulillah kita dengarkan, kita simak tausiah dari pemateri yang kedua Ustaz Faik Furqon. Masih semangat ibu-ibu? Tidak ngantuk ya? Bapak-bapak ngantuk apa buatan? Alhamdulillah. Kita ke sesi tanya jawab. Tapi terlebih dahulu saya dulu yang mau nanya. Nanti ibu-ibu sama bapak-bapak ya. Saya duluan. Ini Ustaz Fatailah, pertanyaan kepada jenengan. Rata-rata umat Islam itu memang memahami Isra Mi'raj itu dari sisi perintah sholat saja. Apakah ketika kita melihat keterpurukan umat saat ini, momen Isra Mi'raj ini bisa menjadi sebuah pemicu atau penyemangat untuk membuat umat Islam ini lebih maju. Karena banyak pendapat umat Islam saat ini terbelakang, banyak yang pendidikannya rendah, dan pokoknya yang serba kurang-kurang seperti itulah. Apa di momen Isra Mi'raj ini bisa menjadi sebuah penyemangat, Ustaz? Monggo, Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana menjadikan Isra Mi'raj ini sebagai pemicu, dan memang harusnya begitu Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi peristiwa Rasul itu bukan hanya sebatas kenangan saja, bukan. Jadi umat Islam itu agar tidak terkebelakang, di mana pada saat ini kan orang-orang di luar Islam itu kan berpacu. Dan sebetulnya umat Islam itu punya kans untuk bangkit. Dan itu kembali pada kita, kembali pada kaum muslimin. Ketika umat Islam itu mau membaca, mau ngaji, maka kebangkitan itu, kesadaran umat itu akan terpacu di situ. Karena kita tahu Isra Mi'raj itu bukan hanya sebatas pelaksanaan sholat. Sholat itu hanya sebagian dari pemicunya. Pemicu yang lain juga banyak. Dengan sholat kita bisa menjadi orang yang baik, menjadi orang yang takwa. Dan ketika bertakwa Allah akan memberikan semuanya kepada kita. Jadi momentum Isra dan Mi'raj itu sebetulnya bisa kita ambil hikmahnya, karena di situ banyak hikmahnya. Ada
kemuliaan-kemuliaan, ada mukjizat termasuk Al-Quran. Ya, sementara Al-Quran itu yang memang mukjizatnya yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya, kita hanya sebatas membaca. Tidak ada di antara bakat di dunia ini menjadikan Al-Quran itu sebagai standar hidup dan dalam kehidupan, tidak ada. Makanya Allah menyindir ketika suatu negeri atau suatu desa tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah, artinya tidak melaksanakan semua perintah Allah dan tidak menjauh semua larangan Allah. Pintu berkah dari langit dan dari bumi tidak akan kita rasakan. Itu Allah yang menyampaikan begitu. Akan tetapi kalau kita beriman dan bertakwa, baik secara individu maupun secara jamaah, maksudnya secara individu itu, kalau kita insya Allah, para jamaah sekalian, para kiai, para bunyai, insya Allah sudah yakin Al-Fakir itu bisa mengupayakan keimanan dan ketakwaan secara individu, melaksanakan sholat dengan baik, bukan berpuasa bisa, berhaji bisa. Tetapi bagaimana ketika panjenengan itu dituntut oleh Allah untuk meninggalkan zina, untuk meninggalkan riba, ya, kan sulit. Jadi harus ada aturan di situ. Nah, ini yang namanya ketakwaan secara jama'i. Dan itu harus dilakukan oleh negara. Termasuk kebijakan bagaimana panjenengan itu diberikan riayah, panjenengan itu misalnya kita umat Islam itu mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya. Sandang, pangan, papan kita itu mestinya dalam Islam itu kan gratis. Kalau sekarang siapa yang mau menggratiskan? Panjenengan mau nih beli minuman itu dipajaki panjenengan itu. Apa yang tidak dipajaki dalam sistem ini sekarang ini? Dan mengapa terjadi seperti ini? Karena umat Islam tidak mau menerapkan Islam sebagai aturan dalam kehidupan. Nah, kalau sudah dipajaki sembarang kali panjenengan ngomel. Nah, ini memang aturannya begitu. Makanya panjenengan harus mencabut kepercayaan kepada sistem ini. Ketika panjenengan didatangi misalnya diperlukan 5 tahun sekali, tidak usah ngurusin Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau panjenengan ngikutin, nopo sing boten dipajeki. Berasnya dipajeki. Ya kan? Panjenengan beli gas melon dipajeki. Dia wonten satu cuman yang boten dipajeki. Mungkin panjenengan kalau ngentut tidak ada yang majeki. Nggih, tidak ada yang majeki, cuman ngentut itu aja. Kalau yang lain-lain dipajeki. Makanya umat Islam itu harus bangkit dan sadar dengan kesadaran yang sempurna. Jadi momen Isra Mi'raj itu bukan hanya sebatas seremonial, jamaah sekalian. Rasulullah memimpin sholat para nabi itu bukan hanya sebatas dagelan saja dari Allah, bukan. Itu yang harus kita ambil pada kaum muslimin. Bagaimana Allah menyebutkan di dalam surat Al-Isra ayat pertama itu Masjid Aqsa dan Masjid Haram. Afan, 2 menit lagi, 2 menit lagi. Ya. Jadi itu isyarat sebetulnya. Umat Islam kalau diam maka akan diinjak-injak oleh orang-orang di luar Muslim. Orang-orang di luar Muslim yaitu orang-orang kapitalis, sekuler, demokrasi dan orang-orang sosialis komunis. Itu orang di luar Islam. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu orang kafir. Mungkin itu ya. Kita ambil hikmahnya Isra Mi'raj itu. Rasulullah bukan hanya sebatas memimpin seremonial mengimami sholat, bukan. Jadi para yang diimamin itu pula punya kaum juga. Semua nabi itu punya kaum, tetapi diimami oleh Rasulullah. Itu menunjukkan bahwasannya kepemimpinan Islam harus berada di atas Allah. Oke, jazakallah atas jawabannya. Kuncinya nopo ibu-ibu, bapak-bapak? Nek pengen urip enak nganggo
pakai tata cara Islam. Iya kan? Itu kuncinya. Kalau sholat syariat Islam, kemudian nikah syariat Islam, apalagi puasa syariat Islam. Semuanya harus pakai Islam kalau pengen hidupnya ini enak, berubah menjadi lebih baik. Jangan cari yang lain, karena itu kuncinya. Nggih, niku nggih. Insya Allah kuncinya Islam. Kalau orang Islam orang enak, begitu. Itu mudahnya saja. Kepada Ustadz Faik terkait dengan refleksi akhir tahun ini, kebetulan Ustadz, bulan Rojabnya ini kan di akhir tahun, di akhir Desember. Kalau kemarin-kemarin kan namanya waktu itu kan berjalan. Mungkin ada yang perlu disampaikan kepada kita, fenomena atau kejadian yang perlu kita ketahui, yang seharusnya menjadi bahan pemikiran kepada umat ini. Baik apapun itulah, kejadian alam atau kerusakan manusia yang penting untuk kita ketahui, Tat. Nopo, Tat? Monggo, Tat. Ya, karena waktunya cuma 10 menit, saya mau cerita sedikit aja. Insya Allah pas 10 menit. Sekono timer. Gini, Bapak Ibu, Indonesia ini kaya atau miskin menurut jenengan? Kaya. Jenengan yakin betul kaya? Oke. Nopo buktinya Indonesia kaya? Coba. Ngeten. Jenengan ngeraos miskin atau kaya? Jenengan posisinya. Jenengan ngeraos miskin. Saknowi. Loh, padahal Indonesia itu terus jenengan napa kah? Ya Allah, bener leres, Bu. Sejak dulu Indonesia kita, negeri kita ini namanya Loh Jinawi, Toto Tentrem Raharjo. Ada yang bukan orang Jawa ini? Kalau bukan nanti tanya itu tetangganya apa maksudnya itu Loh Jinawi itu. Subhanallah, Indonesia ini, Bapak. Jenengan tepang Pak Mahfud MD, tepang. Niku saking negeri seberang, Bro. Medunten, leres? Coba ngacung sinten sing medunten, coba ngacung. Kula kepinten. Kebanyakan. Wes niku Pak Mahfud niku cerita, seandainya minyak saja kata Pak Mahfud, itu dikelola semua minyak Indonesia itu mulai Sabang sampai Merauke utara selatan, semua dikelola namanya perusahaan apa Pertamina, dikelola terus duitnya mlebu kabeh nak negara, mlebu negara. Semua penduduk Indonesia yang hampir 270 juta, semua berhak mendapatkan terus beliau itu. Uang saku setiap bulan berapa juta? 15 apa 20 juta. Kalau saya nggak salah dengar itu 20 juta. Hanya dari Subhanallah, kaya sekali. Loh, terus nopo Pak Mahfud kok dados ngeten? Terus semua kemana ini uangnya? Siapa yang mengelola minyak-minyak itu? Ini loh, Bu. Pengkhianatan kepada konstitusi 45 tadi pasal 37. Itu sangat masif. Hanya misalnya dari minyak saja seperti ini, kata beliau. Padahal Indonesia ini kabeh ono, Pak. Saya dulu pernah di IPA belajar, saya di sekolah SMA itu. Mengenal namanya tabel periodik. Betul? Unsur dan atom semua, hampir semua ada di Indonesia. Sekarang orang bicara namanya rare earth. Itu elemen-elemen yang tanah jarang. Itu seluruh sekarang ini Bu, Pak Bu, namanya rare earth itu penghasil rare earth terbesar adalah Cina. Ternyata nomor 1. Dari mana rare earth-nya itu diusung? Dari mana kira-kira? Indonesia. Nikel, perusahaan nikel terbesar negara Indonesia. Itu adalah Cina nomor 1. Nomor 2 Indonesia. Ternyata setelah dilihat, nikelnya Cina itu dari mana kira-kira? Indonesia.
Ini kalau oleh miso ngono wong Surabaya miso-miso. Iki ya opo iki Indonesia kok kayak ngene ini paradoks. Pak. Nikel. Kemarin ada seorang yang korupsi namanya Timah. Timah loh, Timah. Korupsi terbesar 300 juta. Bisa ya? 300 triliun. Berarti jenengan mboten ngantuk. Yang terakhir Pertamina korupsi sampai saiki sing Reza Khalid atau siapa itu. Jadi buronan gak wani mulai Indonesia. Itu berapa triliun Ibu? 1.000 triliun. Jenengan coba kula tanglet. Saya aja dulu punya rumah, beli rumah di Keputih sana. Itu harganya 100 juta. 100 juta. Terus sekarang itu nggak boleh 1 M. Jadi kalau itu saya jual sekarang, saya punya uang 1 M. Padahal 1 triliun itu berapa M? 1.000 M. Ya Allah, berarti itu 1 triliun itu saya kalau belikan rumah, itu bisa beli rumah 1.000. Jadi sak perumahan tak tuku dewe. Padahal sak perumahan cuma ono wong 400 perumahan. Cuman separuhnya 400. Ya Allah, akeh sak triliun itu. Iku korupsi 1.000 triliun. Ini singgarai rusak Indonesia itu. Sampai jenengan ngenaos miskin, termasuk saya Ustaz. Ya Allah, kalau seandainya ini KB loh Bu, enggak dikorupsi. Nah ini maksudnya pentingnya jenengan datang ke sini pesan pentingnya Islam itu. Karena pesan Islam, pesan Isra Mi'raj, pesan Islam, pesan sholat enggak dijalani. Kaum muslimin ini kebanyakan rata-rata orang munafik. Seperti di Quran itu. Quran itu bercerita tentang satu orang mukmin itu Al-Baqarah 1-5. Setelah itu orang kafir. Orang kafir cuma 2 atau 3 ayat. Setelah itu banyak diceritakan siapa orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ngaku aku iku iman, melok salat. Akeh wong melok salat gelem salat, tapi enggak mau perintahe Allah. Mau perintahe Allah ketika salat, ketika perintah Allah dalam zakat, dalam sodako, dalam haji, dalam puasa, belum semangat. Tapi perintah Allah suruh ngelola negara kekayaan ini sesuai syariat Islam, gak mau. Soalnya kapan ngono, gak iso dikorupsi. Gak mau perintah Allah dalam masalah hukum menegakkan. Orang yang nyuri-nyuri itu loh, nyuri-nyuri. Itu 4 juta minimalnya, 4 juta apa 2 juta, 2 juta minimalnya itu. Potong tangan, pergelangan tangan dipotong itu. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihima. Orang yang membunuh itu membunuhnya kemarin itu anggota DPR, ya Allah sakno anake putrane masih kecil dibunuh. Pak. Itu enggak ada lain dalam syariat Islam kecuali kisos. Cukup 10 menit? 2 menit lagi. 2 menit lagi. Maka Bapak Ibu sekalian, kita semua ayo bersama-sama orang beriman yang lainnya. Jangan hanya kita ini nunggu. Jenengan harus ikut ngomong, menyampaikan, ngajak. Dulu Bapak Ibu, dakwahnya Rasulullah itu alami. Yang mendengar kayak begini loh, Rasulullah itu semua bicara, sahabat-sahabat dengerin itu. Liyu'allimal syahid alal ghaib. Apa itu di dalam ayat itu? Supaya ini juga disampaikan yang hadir. Nyampaikan yang tidak hadir. Ternyata ini bagus sekali. Bapak laki-laki yang sini cuman berapa ini? Sepertiganya mungkin atau seperempatnya. Yang putri ini sangat bersemangat sampai jumlahnya seperempatnya. Tapi tenang ibu-ibu, berarti komunitas kecil. Lagi-lagi nanti insya Allah generasi ibu-ibu ini melahirkan anak-anak, ya nggak apa-apa. Yang sekarang semangatnya ibu-ibu nggak apa-apa itu. Tapi juga ibu-ibu nanti nyampaikan ke bapak-bapaknya, geret. Ayo pak, melok ngaji. Ketemu ustadz pak, iki ustadz itu hebat. Ngoten lho pak, ngaji gitu. Kalau tidur tangeni, ayo pak, itu ustadz itu
Hebat Ustaz iki. Ngoten Bu, nggih Bu. Terus jenengan pun datang pun dugi piyambakan insyaallah tahun depan siap Ibu-ibu. Siap ya. Dicatat anunya panitianya. Tahun depan ibu-ibu sanggup menggeret semua suaminya untuk datang ke acara seperti ini. Ya kayak gitu. Nah, semangat. Oke, jazakallah Ustaz atas pencerahannya, fakta. Tapi ini sekedar pencerahan, kalau tidak dijawab dengan solusi kayaknya nggak komplit ini. Apa jawabannya kira-kira juga Islam juga, Tan? Gitu. Oh, iya. Jadi solusinya memang hanya satu. Kan tadi cuma cerita kerusakan. Gitu. Solusinya itu satu. Jadi seperti zikir jenengan, Pak. Dan itu yang akan menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Jenengan nanti dikubur itu pertanyaannya itu 3, Bu. Itu yang dijawab. Raditu billahi robba wabil islami wabi Muhammadin nabiyau. Kalau ini tidak dideklarasikan, dibuat zikir sampai hati dan tindakan. Gak iso megap-megap nanti malaikat mungkar nakir itu tanya, itu orang munafik tuh megap-megap, gak iso. Gitu saja itu. Tapi kalau jenengan itu, insya Allah, itu Islam, Bu. Itu Islam. Dan ini jalan hidup. Jadi sekarang ini karena kita hidup di dunia sekuler, dunia kapitalis, dunia sosialis, berat sekali. Jenengan mau datang ke sini disampaikan pesan Isra Miraj ini tidak hanya sekedar kita sholat, dan sholat itu sebetulnya itu simbol, Pak. Kepemimpinan di dalam Islam itu satu, yakni kita punya pemimpin tunggal. Kalau sekarang hari ini kita tidak menangi, anak-anak kita disiapkan nanti itu dunia ini akan dipimpin oleh seorang pemimpin. Namanya siapa, Bu? Khalifah. Diceritakno, sinten Pak Bu Khalifah? Itu kalau dongeng ibu-ibu itu kayak Ratu Adil gitu. Kayak Imam Mahdi yang nanti dunia ini akan makmur. Indonesia ini sebetulnya sudah makmur, tapi salah kelola, tidak menggunakan syariat Islam, tapi menggunakan syariatnya orang kafir, syariat sekulerisme, syariat kapitalisme, berat. Nah itu kalau sampai diimani, nggak akan bisa menjawab malaikat mungkar nakir itu dengan raditu billahi robba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyau wa rasulah. Begitu pesan pentingnya. Terima kasih. Oke, kuncinya tetap Islam juga, ibu-ibu, bapak-bapak. Apapun masalahnya, Islam solusinya. Nah ini sekarang pertanyaan kepada audien. Ibu-ibu 1, bapak-bapak 1. Waktunya tinggal 20 menit soalnya, 10 menit 10 menit, masing-masing 10 menit. Monggo. Gitu. Bapak yang pakai peci. Ibu-ibu mungkin siapa yang tunjuk tangan? Monggo, 1 pertanyaan. Oh, nggih. Bapak dulu. Monggo perkenalkan nama Bapak sinten? Singkat mawon. Saya Nanang dari Surabaya. Kuncinya satu aja, Ustaz. Rusaknya tatanan kehidupan di negara Republik Maling Indonesia ini adalah ulama tidak mau memberitahu kepada pemimpin bangsa. Jadi ulama tidak mau menasihati pimpinan bangsa. Diamnya ulama terhadap kelakuan bejatnya moralnya pemimpin bangsa. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nanang. Sekalian sama ibu-ibu biar nanti bisa dirangkum. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Bu Yanti dari Gedung Anyar. Ini pertanyaan orang awam ya Ustadz. Peristiwa Isra Mi'raj ini kan Nabi diminta untuk sholat ya, sholat 5 waktu. Nah sebelum ada Isra Mi'raj ini ibadahnya Nabi itu seperti apa? Apa juga sholat juga? Terima kasih. Oke, nanti biar dibuka kitabnya ini.
Pertanyaan kepada sinten? Terserah. Terserah. Oh, oke, banyak. Sinten? Oke, monggo pertanyaan. Mau dua-dua nanti jawab juga nggak apa-apa, nanti saling melengkapi. Pertanyaan dari Pak Nanang sama Ibu yang sebelah kiri. Terima kasih Pak. Pertanyaan dari pertama saya ingin menyampaikan terkait apa yang menjadi kegelisahan Bapak Nanang. Jadi rusaknya umat ini dan rusaknya aturan itu bergantung pada ulama. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh beberapa kaum ulama, memang demikian. Tetapi jamaah sekalian, ketika ada ulama yang tidak mau mengingatkan kepada rezim atau pemerintah, ulama-ulama yang lain harus mengingatkan. Agar apa? Jalannya lurus. Karena pasti ketika umat sebuah negara ataupun sistem itu ketika tidak menggunakan jalan Islam, pasti tertolak apapun itu. Pasti tertolak itu. Produk hukum apapun, sebaik apapun ketika tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul, pasti tertolak, termasuk sistem yang ada ini, aturan yang ada di Indonesia ini, jamaah sekalian. Apakah ini akan kita biarkan? Boten. Peranan para asatidzah, para mubaligh, para kiai itu penting. Mengambil sikap agar Islam itu dijadikan aturan dalam kehidupan. Bukan hanya dalam kehidupan, untuk mengatur sistem kehidupan ini juga harus menggunakan Islam. Kalau Al-Fakir menyampaikan tadi, mengapa pintu berkah dari langit dan dari bumi tidak diturunkan atau tidak diberikan oleh Allah? Karena aturan kita tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Banyak di ayat-ayat Al-Quran itu, dalam surat Al-Ma'idah itu dijelaskan, "Waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, munafiqun," dan lain sebagainya. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Makanya Hadratul Muhtaramin, kita harus sadar pasca kita datang dari acara agenda Isra Mi'raj ini, harus mengaji kita ini. Karena proses ngaji itulah yang akan membentuk kesadaran kepada kita. Dan proses ngaji tentang kehidupan itulah, ya bukan hanya membaca Al-Quran, jamaah sekalian. Kita membaca Al-Quran, itu pun kadang-kadang kita nggak tahu artinya. Ini yang membuat umat itu kadang-kadang susah untuk diajak bangkit. Ketika susah diajak untuk bangkit, ulamanya pun juga demikian. Tidak memberikan kebangkitan, tidak memberikan kesadaran kepada umatnya. Akhirnya apa? Pemimpinnya juga dibiarkan melakukan kemaksiatan. Walaupun aturannya bukan dari aturan Allah, dari yang maha benar, dibiarkan saja. Hanya rusak. Tadi sudah dijelaskan bagaimana rusaknya dunia ini, dhaharul fasadu fil ardi bima kasabat aydin nas. Tangan-tangan manusia itu yang merusak. Tangannya manusia itu termasuk bukan hanya tangan, tapi kekuasaan. Jadi ketika kekuasaan itu tidak didasarkan pada hukum Allah, menolak hukum Allah, bahkan manusia itu menjadi pencipta aturan, itu sudah berlawanan dengan Allah dan Rasulnya. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Monggo kita pasca setelah acara ini, kita harus menyadarkan diri kita sendiri, ya. Sadar ya, kita ini
ada kekurangan. Kekurangannya itu ilmu. Harus ngaji kita itu. Bukan hanya sebatas membaca. Ngaji memahami tentang ayat-ayat Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan ibadah sebelum diperintahkan sholat. perintah sholat, mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh dan diteruskan oleh Ustaz Faik. Atau Ustaz Faik. Ya, terima kasih Ibu ya. Ini terakhir closing sekaligus closing statement namanya. Closing statement, close itu menutup. Kalau membuka open the door. Tutup close the door. Kayak jadi Corbuzier. Pertanyaan Ibu itu bagus. Tentang Rasulullah itu di awal-awal itu kan apa ibadahnya kalau perintah sholat pada perintah ini oleh-olehnya peristiwa Isra Mi'raj itu adalah sholat. Nah begini, saya tanya dulu, saya kira jenengan nanti akan bisa nyimpulin. Al-Quran itu pertama kali turun kepada Rasulullah itu surat namanya surat apa? Al-Alaq. Oke. Al-Alaq itu mulai dari Iqra ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang turun ke Rasulullah itu berapa ayat pertama kali? 5. Jangan mau nggih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Apakah sudah berhenti di situ surat Al-Alaq? Belum. Sampai surat yang terakhir, ayat yang terakhir, bunyinya gimana ayat yang terakhir? Ayo. Wasjud waqtarib. Berapa ayat yang keberapa itu? 19. Saya pernah menyampaikan rahasia angka 19 di dalam Al-Quran. Bapak sekalian, jenengan harus tahu ini Quran ini. Itu apakah enggak otak-atik motek? Wallahu a'lam. Tapi begitu. Quran turun kepada Rasul memang pertama kali 5. Tapi setelah itu dilengkapi ayat yang terakhir. Jadi setelah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruja'a ra'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. 'Abdan idza shalla. Seorang hamba yakni Rasulullah pada waktu itu beliau sholat. Berarti semenjak wahyu pertama itu turun sudah perintah sholat betul. Karena ayat 9-nya ditutup dengan wasjud waqtarib. Hendaklah kamu bersujud. Sujud itu salah satu rukun di dalam sholat. Kadang-kadang Allah itu menyampaikan wasjud, kadang-kadang warka'u. Misalnya warka'u ma'ar raqiin. Kalau sholat bagi laki-laki, ojo sholat ijenan nak oma, ya. Tapi sholatnya berjamaah di masjid. Ini teman-teman salafi mencapai dalil ini. Wajib bagi laki-laki sholatnya di masjid untuk sholat berjamaah. Jadi gini kesimpulannya. Sholat itu pertama kali diturunkan kepada Rasulullah justru pada waktu ayat pertama. Maksudnya pada surat pertama. Ya, ini surat Al-Alaq kewajibannya itu. Cuman kewajiban sholat ke Rasulullah itu tidak 5 waktu. Hanya 2 waktu. Jangan nanti kan ngaji di Quran itu hanya 2 waktu Rasul diberitakan untuk sholat pada Allah itu. Apa? Yakni waktu siang, waktu sore, sama waktu malam. 2 kali sholat. 2 waktu. Itu sampai kira-kira tahun ke 11. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini itu 2 tahun sebelum Rasulullah itu berhijrah ke Madinah. Yaitu setelah meninggalnya Khadijah sama meninggalnya paman beliau namanya Abu Thalib. Itu Rasulullah dikasih hadiah oleh Allah untuk peristiwa Isra. Nah itu
setelah Isra Mi'raj itu, malaikat Jibril itu turun ke Rasulullah, ngajari sholat, kapan waktunya subuh datang, waktunya fajar. Fajar bukan jam waktu itu. Fajar itu adalah cakrawala di ufuk itu sudah mulai terang. Ada namanya fajar kadhib, itu terang terus hilang. Ini fajar ini terus terang sampai muncul matahari. Itu namanya fajar. Zuhur itu adalah waktunya ketika matahari itu di tengah sudah bergeser ke arah barat sedikit, itu namanya zuhur. Asar ketika waktunya itu sudah jam 3, kok sekarang kalau jam enak. Itu dulu orang ini enggak ada jam. Itu melihat matahari ketika bayangan itu sama dengan bendanya, 2 kali bayangan benda. Itu waktu asar. Maghrib matahari sudah tenggelam gitu. Isya, nah ketika ada cakrawala merah-merah itu sudah hilang. Itu waktu Isya. Kayak gitu 5 kali. Itu setelah Rasulullah itu apa? Isra Mi'raj. Sebelumnya itu hanya 2 kali. Menjawab, Mbak? Insya Allah. Ini apakah sesuatu yang baru bagi jenengan? Mungkin baru, bagus. Ini oleh-oleh ngaji ku ngene iku. Yo jenengan jadi ngerti ya. Nah, sekarang terakhir. Ada waktu? 4 menit. Oh, 4 menit. Tinggal 4 menit. Jadi pesan saya, bahwa Ibu, kita mungkin generasi yang huroba, generasi yang asing kita ini. Ya apa di zaman kayak ini semua orang gak mau Islam. Islam cuman mau ketika hanya sholat, hanya puasa, ritual-ritual. Menjawab pertanyaan tadi teman saya Pak Nanang yang beliau seorang muazzin di Masjid Dakwah itu. Betul bahwa rusaknya moralitas pemimpin hari ini karena ulamanya ini diem menjadi setan bisu. Dan apa? Setan bisu. Ngerti rengono itu enggak bener ya apa? Ngerti loh. Konco-konco sing wingi rame-rame terus saiki islah itu Pak, ngerti bahwa NU itu tahun sekian. Teman Majelis Tarji apa NU jenenge yang membahas Bahasul Masail telah menetapkan bahwa mengelola tambang itu adalah hak negara, tidak boleh organisasi atau korporasi, tidak boleh. Sampai aneh. Oh, itu hukumnya haram. Tapi namanya uang Bu, sopo sih nggak seneng duit. Nggak cuman ratusan juta, itu MM-an duitnya. Duit angka, duit besar. Sopo sih nggak seneng duit. Jadi masalah haram akhirnya berhadapan dengan duit besar. Ternyata sing menang apa? Duit besar. Untuk hukumnya Allah menjunjung tinggi, hukumnya Allah istiqomah di dalam iman, istiqomah di dalam enggak kuat Bu. Roto-roto enggak kuat. Nah, yang kebanyakan begini ini bapaknya kuat, bapaknya yang kuat. Sehingga kuat ini sapa? Ibu-ibu. Pak wis diterima ae, Pak. Leres mboten? Makanya Ibu jenengan istilahnya ngaos iku ojo cuman ijen-ijenan ngaten iki, digeret bapake melok ngaji supaya engko kapan salat ngo masjid. Gak cuman bapake kono ndangono masjid kono. Subuh lu ngoten Bu. Kula kata niki dak asli itu iya betul jenengan itu Pak. Kepada mendidik anak itu gak cukup dengan omongan. Gak cukup. Bapak isik tangi subuh, mari tangi subuh siap koyo aku pakaian ngene iki, baru nangini bab anake, ayo le tangini. Ibuke yo ngono ditangini. Ayo Bu tangi wis entek yo. Ayo Bu. Iki lho pelajaran penting iki lho supaya ini kan. Ngono. Ojo terus cek turu, kono nang masjid kono. Bapake ngelungker, ibune padha wae.
akan terjadi perubahan. Ayo jenengan berubah, mulai nanti subuh, bapak dulu, ibu dulu bangun, baru nangeni, anaknya semua ke masjid, digeret, ayo bareng lungo masjid. Insya Allah kita berubah, sampai ketemu di kesempatan yang lain ya. Mudah-mudahan kita semua semangat ya, setelah ini adalah lebih semangat lagi. Saya mohon maaf kalau ada khilaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sekali karena kita dibatasi waktu, maka di penghujung acara ini mari kita tutup acara kita dengan doa yang akan dipandu oleh Ustaz Fatahillah. Monggo Ustaz Fatahillah. Jamaah sekalian, sebelum kita tutup dengan doa, mari kita baca suratul Fatihah, memohon kepada Allah, bermunajat, meminta kepada Allah semoga kita masih diberikan kekuatan iman, diberikan keistiqomahan menjaga iman dan takwa serta Islam ini di tengah-tengah kehidupan dunia pada saat ini. Karena dengan modal takwa kita adalah modal terakhir bagi kita sebetulnya, takwa itu jemaah sekalian. Dan semoga pasca acara ini kita semua bisa memandang diri kita bahwa kita itu butuh ilmu, itu butuh ngaji, agar butuh kesadaran untuk bangkitnya Islam dan isul Islam wal muslimin. Ala hadhihi niyyah min sholihah bi syafaati Rasulullah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min al-ahwali wal afat wa taqdinana biha jami'al hajat Allah wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim a'malana wa hassin ahlakana wa la taslub waqtan nas'i imanana wa la tusallit alaina ma la yakhafuka wa la yarhamuna khairat dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa auladana wa azwajana wa talamidana wa jama'atana hadha ya Allah min ahlil ibadah wa min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil taqwa wa ahlul istiqomah wa ahlul Quran wa ahlud dakwah li istinafil hayatil Islam bi iqamatid daulatil khilafah ala minhajin nabiyika ya Allah waj'alna min aqama bi aidina ya Allah. Allahumma man aradana wa arada li hadzal din syarran fakhudhu azizim muqtadirin fa innahu la yu'jizu ya Rabb. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, berikanlah kekuatan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada saudara-saudara kami dan keturunan kami untuk memegang Islam ini dengan seerat-eratnya ya Allah.
dan jadikan kami ya Allah bagian dari orang yang memperjuangkan agamamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di tengah melaksanakan Isra dan Mi'raj ini ya Allah, berikanlah kekuatan iman, berikanlah kekuatan takwa kepada kami untuk menegakkan kembali perjuangan Islam ini ya Allah, sehingga umat Islam menjadi umat yang terbaik sebagaimana yang Engkau inginkan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kekuatan kepada kami agar kami bisa melakukan seluruh perintah-Mu ya Allah, dan berikanlah kepada kekuatan kepada kami ya Allah dan jamaah kami untuk meninggalkan semua yang Engkau larang ya Allah. Hanya kepada Engkau ya Allah, ya Rasulullah kami memohon, kami meminta dan bermunajat kepada-Mu ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang lemah, tidak punya daya dan tidak punya kekuatan. Hanya meminta kepada berikanlah kekuatan-Mu ya Allah kepada kami untuk memperjuangkan Islam, untuk memperjuangkan umat Islam ini agar kembali kepada ketinggian marwah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar wa ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi syafaati Rasulillah al-Fatihah. Alhamdulillah, usai sudah acara kita. Untuk melengkapi, mari kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mohon ibu-ibu sama bapak-bapak jangan buyar dulu, ini ada oleh-oleh dari panitia. Nanti kalau sudah dapat oleh-oleh semua, biar bapak-bapak dulu yang keluar, biar tertib, oke? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa ballighna